Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kepada kita untuk menebus segala dosa kita itu sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan hidup baru. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 12. Ini ada di dalam doa Bapa kami, bagaimana kita bisa meminta pada Tuhan untuk kita bisa diampuni, tapi kita juga mau mengampuni. Ya. Matius pasal 6 ayat 12. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan kami sulit untuk mengampuni, karena hati kami sudah tergores, terluka, dan orang yang melukai kami merasa tidak bersalah, merasa benar, betapa marah, kecewa, dendamnya kami. Ajarkan pada kami untuk kami belajar mengampuni sebagaimana Engkau menebus kami, membawa kami keluar dari segala dosa, dan Engkau menolong kami hidup dalam karya penebusan Kristus. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal mengingat kasih Tuhan yang menebus kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang suami yang jatuh dalam dosa perselingkuhan, ketika dia sadar, dia menangis di hadapan Tuhan, dan dia datang pada seorang pendeta untuk mendoakan supaya dosanya diampuni. Ketika dia pamit dan berkata pada istrinya bahwa dia akan pergi pada pendeta, istrinya mengatakan, iya, sana pergilah kamu pada pendeta. Sana kamu berdoa, sana kamu minta ampun. Kamu sudah menyakiti aku dan menyakiti keluarga kita ini. Lalu si suami tanya, Mama mau ikut? Enggak, aku kan enggak berdosa. Aku kan yang disakiti. Kamu itu yang berdosa. Kamu itu yang harus minta ampun. Kamu itu yang harus didoakan. Kamu itu yang harus bertobat. Nah, lalu suami itu dengan tertunduk, dia pergi pada seorang pendeta. Kemudian dia mengaku dosa dan minta didoakan. Ya. Lalu selesai didoakan, pendeta itu tanya, mana istrimu? Lalu suami itu menjawab, enggak mau ikut Pak Pendeta, karena istri saya menganggap yang salah saya, yang berdosa saya. Oleh karena itu dia tidak merasa berdosa dan dia tidak mau datang ke sini. Oh, pendeta itu kaget. Apa yang dikatakannya pada kamu tadi? Dia bilang gini, yang berdosa kamu, yang jahat kamu, yang berkhianat pada keluarga kamu. Sana kamu yang pergi pada pendeta. Aku kan tidak berdosa. Oh, Pak Pendeta diam dan mengatakan, ya. Kapan-kapan nanti kalau saya ketemu istrimu, saya akan doakan juga, gitu ya. Lalu si suami ini pulang dengan sedikit lega hati, tetapi dia masih merasa bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Dia mau mengalami perubahan dengan sungguh-sungguh. Nah, beberapa waktu kemudian dia datang lagi pada pendeta dan mengatakan, Pak Pendeta, saya sudah merasa sedikit lega, tapi saya masih punya beban, seakan-akan dosa saya itu masih menghantui saya. Karena apa? Karena istri saya selalu mengatakan, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Dan akhirnya saya merasa betul-betul saya ini tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah ngampuni saya atau belum? Dan kemudian pendeta itu berkata, yuk kita berdoa. Selesai berdoa, lalu Bapak ini bertanya, Pak Pendeta, gimana ya? Tuhan Yesus sudah ngampuni saya. Nah, pendeta itu tersenyum dan berkata begini, tadi Tuhan Yesus berkata begini, waktu saya berdoa, memintakan pengampunan supaya dosamu diampuni, Tuhan Yesus berkata, oh, saya sudah tidak ingat lagi dosanya, karena saya sudah menerima dia. Dia adalah anakku sekarang. Dan dia menjadi orang yang baik. Yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Aku sudah lupa apa dosanya. Wah, perkataan yang meneduhkan, yang menyenangkan, dan membangkitkan semangat Bapak ini. Lalu Bapak ini berkata, jadi sungguh-sungguh ya,
Tuhan Yesus sudah melupakan dosa saya. Kalau gitu saya juga mau melupakan dosa saya dan saya mau hidup dalam karya pembangunan Roh Kudus. Wah, semangat sekali. Ya, dia pulang dengan sukacita. Sampai di rumah, istrinya berkata, "Hei, orang berdosa." Dan suami itu berkata, "Tidak lagi." Tuhan Yesus sudah berkata, "Dosamu sudah tidak aku ingat, sebab aku sudah bertobat dan aku sudah diterima jadi anaknya. Kamu itu loh yang masih menuduh aku sebagai orang berdosa. Aku sekarang sudah tidak lagi menjadi orang yang tersisih, tidak lagi menjadi orang yang terbuang. Aku sudah diterima sebagai anaknya." Wah, sukacita sekali. Istrinya gak senang hati, karena dia masih dendam, masih marah, masih takut kalau jangan-jangan suaminya nyeleweng lagi, selingkuh lagi. Ya, masih dibayangi ketakutan. Dia gak terima. Dia pergi kepada pendeta dan mengatakan, "Pak Pendeta, mana mungkin Tuhan Yesus bisa melupakan dosanya? Saya aja gak bisa kok melupakan dosanya. Saya masih dibayangi ketakutan, sakit hati. Jangan-jangan nanti dia mengulangi lagi." Nah, coba tolong saya didoakan. Akhirnya pendeta itu mendoakan. Selesai mendoakan ibu, jangan lagi ibu dendam, jangan lagi ibu marah, ampunilah suamimu seperti Tuhan sudah mengampuninya. Istri itu cemberut bilang, "Mana bisa Tuhan mengampuni dosa orang yang sudah selingkuh seperti itu, pengkhianat." Lalu dia pulang. Beberapa waktu kemudian dia kembali datang sama pendeta. "Pak Pendeta, saya masih terbeban dengan suami saya. Tolong saya didoakan." Nah, akhirnya pendeta itu doa. Selesai doa, istrinya tanya, "Gimana? Apa jawab Tuhan?" Dan Pak Pendeta itu dengan tertunduk lesu, dia mengatakan begini, "Tuhan menyatakan tidak ingat siapa kamu. Dia melupakan kamu. Karena kamu melupakan Tuhan." "Masa Tuhan melupakan saya?" "Ya, Tuhan tidak bisa melihat kamu karena kamu menutup diri. Kamu membuka dirimu cuma untuk kemarahan, dendam, kebencian, dan tidak bisa mengampuni. Dan Tuhan tidak bisa melihat kamu lagi dengan wajah yang ceria. Dia tidak ingat siapa kamu. Kamu adalah orang yang dipenuhi dengan kegelapan. Dia sudah mencoba untuk terus-menerus bercahaya dalam dirimu. Tapi kamu menutup dirimu. Dia tidak ingat siapa kamu. Kamu cuma seorang manusia dalam kegelapan. Tetapi suamimu, orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan ingat dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan melupakan dosanya. Karena suamimu bersedia, Tuhan bercahaya atas dirinya." Istri itu diam. "Tapi kan saya yang disakiti." Nah, itulah pentingnya belajar mengampuni. Sebagaimana Tuhan juga sudah mengampuni dosamu, ampunilah dosa sesamamu, dosa suamimu. Sebelum kamu bisa mengampuni dia, kamu tidak akan pernah hidup dalam cahaya sorgawi. Kegelapanlah yang berkuasa dalam dirimu. Istri itu pulang dan dia datang pada Tuhan secara pribadi. Dia berdoa, "Tuhan, benarkah Engkau sudah melupakan aku?" Lalu dalam pergumulan imannya dia mendengar seolah-olah Tuhan berkata, "Aku tidak pernah melupakan engkau, tetapi engkau yang melupakan aku. Engkau menutup kehadiranku, cahayaku engkau tutup dengan kemarahan dan kebencianmu. Belajarlah untuk menerima terangku. Aku sudah menebus kamu. Belajarlah hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Lupakanlah segala kepahitanmu. Lupakanlah segala kebencianmu. Ampunilah suamimu." Dan ketika istri itu akhirnya belajar untuk menyediakan hatinya bagi cahaya sorga, dia bisa merasakan penebusan Kristus mulai berkuasa kembali. Dia ingat peristiwa Natal, Yesus datang untuk menebus dirinya, cahaya bintang berkuasa dalam dirinya, dan oleh karena itu kebenciannya sedikit demi sedikit mulai pudar. Pada malam Natal, dia bersama dengan suaminya datang dalam kebaktian. Dan mereka
mengaku semua dosa di hadapan Tuhan. Dan cahaya sorgawi kembali berkuasa. Maka istri itu berkata, "Pak, saya sudah melupakan dosamu. Dan saya sekarang diterima kembali oleh Tuhan Yesus. Tuhan ingat akan saya. Karena Tuhan juga sudah melupakan dosa saya. Saya juga harus melupakan dosamu." Lalu suami itu menangis dan berkata, "Ma, saya juga ingin melupakan semua dosa. Oleh karena itu mari sekarang kita bangkit kembali dalam karya kelahiran Yesus. Supaya apa yang dilakukan oleh Allah Bapa memberikan kepada kita ini Mesias yang menebus dosa. Betul-betul kita rasakan. Natal itu bukan sekedar peristiwa sukacita kata orang. Tapi betul-betul kita rasakan. Natal itu adalah penebusan dari segala dosa. Kita siapkan hati untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sama-sama diingat oleh Yesus sebagai anak-anaknya. Sebagai keluarga yang memuliakan Dia. Sebagai keluarga yang hidup dalam kasih pengampunan. Mari kita lupakan segala dosa-dosa kita. Kita akan berkata, sudah lupa tuh segala dosa. Sekarang aku hidup dalam karya penebusan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa ini sangat menarik. Adakah kita juga bisa hidup dalam penebusan karya Yesus? Saling mengampuni dan melupakan segala dosa. Lalu hidup ke depan dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya sorgawi. Apapun atau siapapun yang melukai hati kita, mari kita katakan, sudah lupa tuh apa yang kamu perbuat dalam dosa dan menyakitkan. Sekarang mari kita hidup dalam karya penebusan. Dan itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh lebih bagus, jauh lebih menyenangkan daripada kita hidup dengan menyimpan segala dosa. Menyimpan kegelapan, kemarahan, kebencian. Kalau kita hidup dalam karya penebusan, suasana sorga ada dalam diri kita. Oh, kita bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dengan kebahagiaan. Bukankah kita mencari kebahagiaan? Maka mintalah supaya kita bisa mengampuni. Tuhan, ampunilah dosa saya, dan biarlah saya juga bisa mengampuni sesama sebagaimana Engkau sudah mengampuni dosa saya. Lupakan segala kepahitan, lupakan segala kegelapan. Kita song-song hari baru sebagai karya penebusan Kristus. Mari kita hidup dengan mengatakan, sudah lupa tuh segala dosa. Dan saya tidak akan kembali hidup dalam kuasa dosa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, buatlah hidup kami penuh bahagia. Karena kebahagiaan-Lah yang kami rindukan ada berkuasa dalam diri kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dan kebahagiaan itu bisa terwujud ketika kami melupakan segala kepahitan, segala kegelapan, dan segala kebencian. Kami hidup dalam damai dengan Allah di dalam Kristus yang sudah menjadi Mesias. Kami hidup dalam damai dengan sesama. Kami diterangi dengan cahaya surgawi. Hari-hari kehidupan kami akan kami jalani bersama dengan Sang Mesias yang sudah menebus kami. Berkaryalah terus dalam diri kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.